Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita jumpa di materi kuliah akuntansi biaya. Oke, jadi untuk perkuliahan saya itu biasa saya cenderung untuk memakai video perkuliahan seperti ini ya. Karena apa? Kalau sekarang ini memang saya rasa di mana-mana hampir sama ya, yakni koneksi internetnya itu tidak stabil baik di wilayah saya maupun di wilayah Anda. Jadi kadangkala dosen ngomong apapun nggak kedengaran oleh para mahasiswa. Jadi solusinya adalah dengan video perkuliahan seperti ini. Jadi dosen menjelaskan di video perkuliahan, kemudian Anda menyimak, nanti tugas Anda adalah membuat ringkasan materi kuliah. Nah, nanti dikumpulkan di Google Classroom. Nah, kita akan mempelajari mengenai manajemen, controller, dan akuntansi biaya. Nah, manajemen itu dibagi menjadi 3, yakni manajemen operasi, manajemen tingkat menengah, dan manajemen eksekutif. Jadi manajemen operasi itu tingkatannya adalah low management atau manajemen tingkat bawah, yakni setara dengan supervisor ya, atau SPV, di mana dia adalah orang yang mendalikan suatu bagian yang menjadi tugasnya. Misalkan, nah supervisor ini ya, misal di bagian produksi, supervisor ini dia menangani bagian produksi seperti itu ya. Nah, produksi itu biasanya dikendalikan oleh satu orang ya. Jadi kepala bagian, misal dari kepala bagian di sini adalah dia yang mengendalikan karyawannya, jadi disebut supervisor. Jadi ada tingkatannya adalah karyawan, kemudian supervisor, baru kepala bagian. Nah, dia yang bagian supervisor ini, jadi dia yang mengendalikan para karyawannya. Jadi tanggung jawab karyawannya itu adalah terletak pada manajemen operasi ini atau manajemen tingkat bawah ini. Nah, kemudian dari manajemen tingkat menengah. Ini manajemen tingkat menengah yang saya katakan sebelumnya itu tadi, atasan dari supervisor. Ya, ini misalkan ada yang namanya itu tadi ya, manajer produksi ya, manajer bagian produksi. Nah, dia itu membawai dari para supervisor ini ya. Pastinya ya, misalkan di bagian produksi itu saja dipecah lagi, kemudian ada yang khusus untuk membeli bahan baku, ataupun kemudian untuk yang proses, dan mungkin ada yang lainnya seperti itu ya. Nah, jadi kepala bagian ini dia membawai atas ini tadi. Ini disebut dengan manajemen tingkat menengahnya. Kemudian ke atasnya adalah manajemen eksekutif. Jadi itu adalah manajer umum ya. Nanti tanggung jawabnya itu adalah dia membawai beberapa manajer atau beberapa manajemen, misalkan ada manajemen bagian produksi, bagian pemasaran, bagian administrasi, dan bagian-bagian yang lain. Nah, seperti itu ya. Ini ada satu manajer yang mengendalikan semuanya ini dari para manajer, yang dikatakan sebagai manajemen eksekutif atau top management. Dalam artian apa? Jadi dia itu yang istilahnya ya, dia itu yang mengontrol dari para manajer. Jadi dia tuh nggak perlu terjun langsung ke para karyawan atau para supervisor, karena dia perlunya hanya mengontrol dari para manajer itu tadi ya, seperti itu ya. Jadi ini pentingnya tidak bisa saling loncat, jadi ada porsinya masing-masing untuk mengendalikan. Nah, jadi secara garis besar fungsi manajemen itu dibagi menjadi 3 hal. Yang pertama adalah perencanaan, kemudian pengorganisasian, dan pengendalian. Di perencanaan jelas ya, jadi misalkan ada suatu rencana, orang itu merencanakan, oh ya, saya ingin mendapatkan laba sekian. Nah, itu rencana, itu dikatakan sebagai rencana. Kemudian otomatis dia harus membuat RAB-nya. Oke, RAB sudah dibuat.
Kemudian bagian pengorganisasian, nah dia merumuskan, untuk dari RAP itu ini akan saya implementasi ke bagian produksi sekian, bagian pemasaran sekian, bagian administrasi sekian, seperti itu ya. Jadi jelas porsinya masing-masing. Nah, jadi kemudian pastinya dari manajemen itu sudah menempatkan orang pada posisi yang tepat ya, sesuai dengan keahlian masing-masing. Nah, ini pentingnya. Jadi kalau tidak ditempatkan pada tempat yang tepat, otomatis akan kacau. Kemudian setelah itu adalah pengendalian, dimana kalau sudah berjalan otomatis kita nggak tahu ya, kadangkala itu sudah benar atau enggak. Nah, jadi pentingnya manajemen itu adalah untuk mengendalikan di sini. Oh iya, itu kurang. Misalkan ya, pekerjaannya itu kurang, seharusnya begini. Nah, itu dievaluasi. Nah, kemudian kita sudah selesai di bagian manajemen. Kemudian kita akan mempelajari mengenai controller ya. Jadi, controller itu adalah manajer eksekutif yang bertanggung jawab atas fungsi akuntansi. Controller mengordinasi partisipasi manajemen dalam perencanaan dan pengendalian capaian tujuan suatu organisasi. Nah, jadi fungsi dari manajemen eksekutif itu tadi adalah juga sebagai controller. Nah, jadi dia tuh bertanggung jawab atas fungsi akuntansi. Jadi jelas ya mengenai akuntansi ya, misalnya pembukaan akuntansi dari suatu transaksi kemudian harus menjadikan laporan keuangan. Nah, di sini adalah benar-benar tanggung jawab dari manajer eksekutif atau controller. Nah, jadi untuk melaksanakan tugasnya tadi, controller itu tadi, nah itu dibantu dari departemen biaya, di mana ini kan berada di bawah pimpinan controller yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan, menyusun, dan mengkomunikasikan informasi mengenai aktivitas-aktivitas suatu perusahaan. Jadi yang membantu pekerjaan dari controller tadi adalah departemen biaya. Jadi ada tanggung jawabnya itu langsung kepada controller. Nah, kemudian mengenai peranan akuntansi biaya. Yang pertama adalah membuat dan melaksanakan anggaran untuk beroperasi dalam kondisi ekonomi kompetitif yang telah diprediksi sebelumnya. Jadi setelah ada anggaran itu tadi, dia harus membuat dan melaksanakan anggaran. Nah, jadi masalah ekonomi itu kan sangat kompetitif sekali ya. Dan yang kedua adalah menetapkan metode perhitungan biaya yang memungkinkan pengendalian aktivitas, mengurangi biaya, dan memperbaiki kualitas. Jadi dalam materi akuntansi biaya nanti ada cara-cara dalam metode perhitungan biaya, di mana kita harus menentukan metode yang tepat untuk situasi yang tepat. Jadi ini penting sekali untuk nanti Anda pelajari ke depannya ya, mengenai materi akuntansi biaya ini. Kemudian yang ketiga adalah mengendalikan kuantitas fisik dari persediaan dan menentukan biaya dari setiap produk dan jasa yang dihasilkan untuk tujuan penetapan harga dan evaluasi kinerja atas suatu produk, departemen atau divisi. Jadi biaya itu tadi selain digunakan untuk melaksanakan anggaran, juga untuk mengendalikan kuantitas fisik ya dari persediaan tersebut. Nah, jadi ujungnya ada muaranya adalah mengenai penetapan harga ya dan evaluasi kinerja dari suatu produk ya, departemen atau divisi. Jadi peran akuntansi biaya itu sangat penting sekali ya. Karena apa? Saja dari peran dari RAB kan yang membuat dari departemen biaya, otomatis pelaksanaannya juga harus sesuai dengan RAB. Kalau tidak sesuai dengan RAB, maka akan kacau siklus operasi suatu perusahaan itu bakal kacau. Jadi penting sekali ya di sini. Saya ingin menambahkan bahwa untuk mempelajari akuntansi biaya itu penting sekali ya, baik walaupun Anda itu adalah jurusan manajemen, akan tapi
sangat penting sekali untuk mempelajari akuntansi biaya. Karena itu kan akuntansi biaya dimasukkan di mata kuliah manajemen, karena ini adalah bagian penting untuk Anda ketahui ya. Dimana kalau manajemen nanti itu kan ada yang kalau ingin bekerja di suatu perusahaan, otomatis kan Anda harus mencapai tahapan-tahapan dari itu tadi ya, tahapan dari manajemen tadi, baik itu top management, middle management maupun low management itu tadi ya. Jadi tingkatannya Anda tuh harus berada di situ setelah lulus ini nanti. Oke, itu dulu ya untuk materi yang pertama. Kita jumpa lagi di materi yang akan datang. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.